Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah jangan menyerah. Jangan menyerah karena kita masih punya Tuhan Yesus. Jangan putus asa atau putus harapan karena Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita muliakan. Dia bukan hanya sanggup untuk memulihkan keadaan kita, tetapi dia juga bisa dan mau membawa kita keluar dari segala puing-puing kehancuran kehidupan kita mungkin saat ini kepada masa depan yang telah dia persiapkan bagi kita. Percayalah segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kehidupan kita, walaupun kelihatannya sulit, walaupun kelihatannya tidak mungkin secara kasat mata, tetapi tidak ada satupun yang tidak digenapi oleh Tuhan. Apapun yang dia janjikan, apapun yang dia firmankan, pasti terjadi. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 3 ayat 7-14. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Di tengah-tengah kondisi pandemik yang tidak tahu kapan akan berakhir, di tengah kondisi perekonomian yang semakin sulit, di tengah berbagai situasi dan kondisi yang mungkin semakin tidak menentu, di tengah-tengah berbagai macam tekanan yang sedang kita alami saat ini. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa melihat masa depan yang indah yang Tuhan janjikan dan persiapkan kepada kita? Apakah kita masih bisa percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup bukan hanya untuk menyatakan bahwa kita memiliki masa depan yang indah bersamanya, tetapi juga sanggup membawa dan menuntun kita untuk meraih masa depan tersebut. Disinilah yang menjadi defining moment, momen yang paling menentukan yang akan membuktikan keteguhan iman kita. Biarlah kita senantiasa bersandar dan menaruh seluruh iman, kepercayaan, dan pengharapan kita kepada Tuhan sepenuhnya. Firman Tuhan tersebut menyatakan beberapa kebenaran yang harus menjadi prema dan pegangan hidup kita dalam meniti masa depan kita. Ada 3 poin, dan poin pertama adalah
Tuhan sangat peduli akan kehidupan kita. Dia mengetahui setiap penderitaan dan kesesakan yang dialami oleh anak-anaknya. Dan dia tidak akan pernah tinggal diam. Dan dia akan segera menolong kita karena kasih setianya dan janjinya kepada kita. Poin yang kedua, ketika Musa dipanggil, Musa dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Dia tidak punya apa-apa dan juga tidak punya siapa-siapa. Dan sudah pasti dilupakan orang. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepada anak-anaknya. Tuhan ingin menyatakan suatu kebenaran, yaitu walaupun kita tidak berdaya, di titik paling terendah dalam kehidupan kita sekalipun, dan tidak punya siapa-siapa, dan tidak punya apa-apa, tetapi kita masih punya Tuhan yang Maha Kuasa, namanya Yahweh. Dia sanggup untuk mengangkat kita kembali. Dia sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Dia sanggup untuk melakukan mukjizat dan terobosan. Dia sanggup untuk membawa Musa dan kita sesuai dengan panggilan dan tugas kita. Dia mengingatkan kepada kita bahwa selama kita tahu, percaya, dan bisa melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, maka kita masih bisa memiliki masa depan yang indah sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Poin yang ketiga, tanah perjanjian berarti pemulihan keadaan kita. Tanah perjanjian berarti masa depan yang Tuhan telah janjikan dan Tuhan telah siapkan bagi kita. Tanah perjanjian yang berlimpah madu dan susunya bukan berarti tidak ada problem atau tantangan, tetapi Tuhan telah menyatakan bahwa Dia yang mengutus dan memanggil kita adalah Tuhan yang setia menyertai kita. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa Dia akan melakukan banyak tanda-tanda yang ajaib di hadapan Mesir, yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hendaklah kita bisa merenungkan betapa besarnya kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita yang dinyatakan bukan hanya melalui berkat-Nya, tetapi juga penyertaan-Nya dan penggenapan janji-janjinya serta panggilan dan pengutusan-Nya pada saat kita sedang down atau discouraged. Tuhan sanggup dan Tuhan mau untuk memulihkan segala keadaan kita dan membawa kita ke masa depan yang indah bersama Dia. Amin. Tuhan Yesus selalu menyertai, mengasihi, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda.